Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Romadona, NIM STE 202202783. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresentasikan hasil review jurnal dengan judul Perancangan Sistem Library Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. Selanjutnya ada kerangka isi jurnal, yang pertama yaitu tentang jurnal, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, metode penelitian, subjek dan objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan dan kekurangan, dan saran. Kemudian ada tentang jurnal, yaitu judulnya Perancangan Sistem Library Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall, nama penulis Susi Katarina Sianturi, dan Ade Hendriani. Nama jurnal, Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen atau Jursimak. Kemudian volume jurnal yaitu 9, nomor 1, April tahun 2021. Kemudian ada latar belakang jurnal yaitu pengelolaan perpustakaan SMA Negeri 1 Carnang, Serang masih manual atau menggunakan buku tulis. Kemudian proses pencatatan dan pelaporan kurang efektif, rawan kesalahan. Kemudian perlu sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan perpustakaan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan digitalisasi perpustakaan di SMA Negeri 1 Carnang yang masih menggunakan sistem manual, yaitu buku tulis dalam pengelolaan data, dikarenakan sistem manual ini dinilai tidak efektif, rawan kesalahan, dan tidak efisien dalam pelayanan maupun pelaporan. Pengembangan sistem dilakukan dengan memperbaiki sistem yang masih manual menjadi terkomputerisasi. Penelitian ini melakukan perancangan sistem library berbasis web menggunakan metode waterfall. Kemudian rumusan masalah yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem perpustakaan berbasis web yang efektif. Yang kedua, bagaimana sistem membantu siswa dan admin dalam pengelolaan data dan pelaporan. Kemudian yang ketiga, bagaimana sistem dapat mengatasi permasalahan yang muncul pada pengelolaan perpustakaan secara manual di SMA Negeri 1 Carnang, Serang. Kemudian ada tujuan penelitian yang pertama yaitu merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web. Merancang sistem informasi berbasis web ini digunakan untuk mempermudah siswa. Yang kedua yaitu mempermudah siswa mencari, meminjam, dan mengembalikan buku, yaitu mempermudah siswa untuk mencari, meminjam, dan mengembalikan buku. Kemudian yang ketiga yaitu membantu admin dalam pengelolaan data dan pembuatan laporan. Pembuatan laporan sangat diperlukan dalam pengelolaan perpustakaan ini dan diharapkan menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan meminimalisir kesalahan dalam pengolahan data perpustakaan. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu sistem yang dirancang dapat menghasilkan laporan yang lebih akurat, yaitu sistem yang terdokumentasi dengan baik, kemudian memudahkan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi. Kemudian untuk siswa yaitu akses informasi buku lebih mudah, yaitu memudahkan siswa untuk meminjam atau mengembalikan buku. Kemudian untuk admin, pengelolaan data dan laporan lebih efisien, yaitu memudahkan pekerjaan admin dalam mengelola data anggota, buku, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan secara cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian untuk sekolah, yaitu layanan perpustakaan lebih modern dan terintegrasi. Karena kan akses informasi dan pinjaman buku bagi siswa itu bisa mengembangkan dan meningkatkan minat baca oleh siswa. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada mengembangkan sistem perpustakaan berbasis web di SMA Negeri 1 Carnang, Serang. Yang kedua, penelitian hanya sampai pada tahap perancangan sistem atau desain, belum sampai pada tahap implementasi atau pembuatan aplikasi nyata.
atau pengujian sistem. Pengujian sistem sampai akhir gitu. Kemudian perancangan sistem dilakukan menggunakan metode waterfall dan alat bantu pemodelan seperti diagram konteks, flow diagram, dan entity relationship diagram. Kemudian tahapan pengujian sistem hanya dilakukan kepada user di SMA Negeri 1 Caranang Serang. Kemudian ada metode penelitian, yaitu metode model pengembangan, yaitu waterfall. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu dianalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian perencanaan, yaitu atau planning, yaitu tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang estimasi tugas-tugas, teknis yang dilakukan, risiko yang terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem. Kemudian desain atau modeling, yaitu tahap dalam menggunakan perancangan entity relationship diagram atau ERD, kemudian flow map diagram, dan struktur navigasi berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan analisis kebutuhan user. Kemudian implementasi, yaitu perancangan diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak, kemudian ada uji coba dan pemeliharaan, yaitu tahap pengujian saat rancangan antarmuka sudah jadi. Kemudian ada pengumpulan data, yaitu observasi. Observasi di sini penulis melakukan pengamatan semua permasalahan di perpustakaan agar memperoleh informasi yang berhubungan dengan kebutuhan sistem. Kemudian wawancara, yaitu kepada user seperti siswa, manajemen atau admin, dan kepada sekolah. Kemudian dalam wawancara ini penulis itu mengumpulkan data secara langsung tentang penataan dan pengelolaan data perpustakaan. Kemudian studi pustaka, yaitu penulis mendapatkan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku referensi, mencari data dari sumber yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian teknologi yang digunakan yaitu PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian MySQL yaitu database yang digunakan. Kemudian ada tahapan pengembangan yaitu communication, project initiation, dan requirement gathering, yaitu dianalisa permasalahan yang terjadi. Kemudian planning, estimating, scheduling, dan tracking, yaitu tahapan perancangan menjelaskan estimasi tugas yang dilakukan. Kemudian modeling atau analisis dan desain, yaitu menggunakan perancangan atau melakukan perancangan seperti ERD, kemudian flow map diagram, dan DFD. Kemudian construction atau kode dan tes, yaitu perancangan diterjemahkan ke dalam program perangkat lunak. Kemudian deployment, delivery, support, dan feedback, yaitu tahapan implementasi sistem library uji coba dilakukan ke user di SMA Negeri 1 Caranang. Kemudian perancangan sistem ada tahapan perancangan sistem 1 flow map, yaitu analisa pengembangan sistem yang diusulkan. Kemudian ada diagram konteks, yaitu alat penting yang membangun sistem dan digunakan untuk menggambarkan interaksi antara sistem dan entitas eksternal, yaitu admin, siswa atau anggota, koordinator perpustakaan, dan kepala sekolah. Kemudian data flow diagram atau DFD, yaitu suatu media yang digunakan untuk menggambarkan suatu aliran data dalam suatu sistem informasi pengelolaan perpustakaan yang akan dibuat. Kemudian ada ERD, Entity Relationship Diagram, yaitu untuk menggambarkan dua relasi dari dua field atau dua tabel, yaitu admin dan siswa. Kemudian implementasi sistem atau rancangan antarmuka sistem, yaitu mencakup menu login, menu utama, data anggota, data buku,
peminjaman, pengembalian, dan laporan. Yang selanjutnya ada objek penelitian, ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan dan penggunaan perpustakaan di SMA Negeri 1 Carenang berdasarkan pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Subjek penelitian mencakup siswa atau anggota perpustakaan sebagai pengguna layanan, pencarian, dan peminjaman buku. Kemudian ada admin atau petugas perpustakaan yang mengelola data anggota, buku, transaksi peminjaman, pembelian, serta pembuatan laporan perpustakaan. Kemudian ada objek penelitian atau fokus utama penelitian, yaitu ada sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dirancang dan diimplementasikan. Kemudian sistem ini meliputi fitur-fitur seperti pencarian buku, pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan secara otomatis dan terkomputerisasi. Kemudian ada hasil penelitian, yaitu sistem dirancang dengan berbagai diagram, yaitu flow map, DFD, IRD, dan struktur menu. Kemudian, implementasi meliputi fitur login, pengelolaan anggota, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian buku. Kemudian, sistem mampu menghasilkan laporan secara otomatis dan mengurangi human error. Dikarenakan pada sebelumnya proses laporan yaitu masih menggunakan sistem manual atau dengan buku tulis. Kemudian ada sistem diuji coba di lingkungan SMA Negeri 1 Carenang, Serang, dan dinilai efektif untuk kebutuhan perpustakaan sekolah. Dengan adanya sistem pengelolaan perpustakaan, diharapkan pengelolaan data perpustakaan ini akan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan sebelumnya, yaitu yang masih menggunakan manual. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penelitian. Kelebihan yaitu menjawab kebutuhan nyata di sekolah, karena di era digitalisasi ini, perpustakaan sekolah itu sangat penting untuk eh, dalam kelanjutan kegiatan sekolah. Kemudian metodologi jelas dan sistematis, penggunaan metode waterfall dijelaskan dengan baik, setiap tahapan diuraikan secara sistematis, kemudian implementasi dan dokumentasi lengkap, yaitu sistem diuji di lingkungan nyata, yaitu SMA Negeri 1 Carenang Serang. Kemudian manfaat langsung bagi siswa dan admin, yaitu manfaatnya adalah sistem bisa menghasilkan proses pengelolaan data perpustakaan yang terkomputerisasi, efektif, dan efisien. Kemudian ada kekurangan, yaitu evaluasi sistem kurang mendalam atau belum ada data kuantitatif atau kualitatif pengguna. Kemudian fitur masih dasar, belum membahas keamanan dan backup data. Kemudian ada kesimpulan, sistem perpustakaan berbasis web yang dirancang dan diimplementasikan mampu menggantikan sistem manual. Sistem perpustakaan berbasis web meningkatkan efisiensi dan layanan. Jurnal ini mampu memberikan kontribusi nyata dan dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Carenang, Serang, dengan metodologi yang jelas dan diimplementasi yang terstruktur. Meski demikian, aspek evaluasi dan pengembangan fitur lanjutan masih dapat ditingkatkan untuk menghasilkan sistem yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masa depan. Kemudian ada saran, yaitu tambahkan evaluasi kuantitatif dan kualitatif dari pengguna. Yaitu maksudnya evaluasi kuantitatif, yaitu berarti melakukan penelitian sistem menggunakan data atau angka yang dapat diukur secara statistik, seperti menyebarkan kuesioner, kemudian menyebarkan kuesioner kepada siswa atau admin yang menggunakan sistem, kemudian menghitung statistik penggunaan seperti jumlah transaksi pinjaman sebelum dan sudah sistem diterapkan, dan menghasilkan hasil survei untuk mendapatkan persentase pengguna yang merasa terbantu, puas, dan mengalami kendala. Maksud
Evaluasi kualitatif yaitu penilaian berdasarkan pendapat, pengalaman, atau deskripsi dari pengguna. Contohnya seperti wawancara langsung dengan siswa atau admin yang mengetahui pengalaman mereka saat menggunakan sistem. Kemudian ada diskusi kelompok untuk menggali lebih dalam kelebihan dan kekurangan sistem. Kemudian ada mencatat testimoni atau cerita pengguna tentang perubahan yang mereka rasakan setelah sistem diterapkan. Kemudian saran selanjutnya yaitu kembangan fitur keamanan, backup data, dan notifikasi. Selanjutnya, perlu analisa komparatif dengan sistem lain. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.